Shalom teman-teman, mari kita mulaikan ibadah sekolah minggu kita dengan nyanyian lagu yaitu Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa kita akan berdoa dulu sebelum kita melanjutkan pujian kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan berikan saya kesehatan. Saat ini saya mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya untuk sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Tolong saya untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Setelah ini kita akan menyanyikan sebuah lagu bernama Setinggi-tingginya Langit. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu yang ketiga yaitu Waktu Tuhan.
Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Kakak Christine minta anak-anak untuk duduk tertib. Cuma sebentar kok mendengarkan firman Tuhannya. Kamu bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Yes, Kak Christine yakin kamu bisa mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau dengar firman Tuhan ya. Sekarang coba kamu lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dulu ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk dengar firman Tuhan. Tolong Tuhan agar kami mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kemarin kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kematian Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bangkit, dan kemudian kita mendengarkan firman Tuhan yang kemarin dibawakan oleh Kak Ana tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Nah, sekarang Kakak Kristi juga akan bercerita tentang satu murid Tuhan Yesus. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mengasihi kita orang-orang berdosa, walaupun kita suka marah-marah, walaupun kita suka bohong, walaupun kita suka apa lagi ya? Berbuat nakal, suka pukul-pukul dedek, suka pukul-pukul kakak. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kita asalkan kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ada juga nih murid Tuhan Yesus yang Kakak Christine hari ini mau cerita nih tentang murid Tuhan Yesus yang berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihinya. Tuhan Yesus tetap menyayanginya. Kamu mau tahu siapa murid Tuhan Yesus itu? Nah, dia bicara tidak jujur. Kemudian dia menyangkal Tuhan Yesus. Nah, kamu mau kan dengar ceritanya? Ya, sekarang kalau ada Alkitabnya, kamu boleh buka Alkitabnya di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai yang ke-19. Ya, murid Tuhan Yesus itu adalah Petrus. Nah, kita dengar ya ceritanya ya tentang Bapak Petrus, si murid Tuhan Yesus. Nah, ceritanya pada saat Tuhan Yesus ditangkap, Bapak Petrus ini dari jauh memperhatikan Tuhan Yesus. Dia nggak mau dekat-dekat karena dia takut akan ditangkap. Nah, tiba-tiba ada orang yang bertanya pada Bapak Petrus, kamu ini muridnya Tuhan Yesus ya? Aku tahu nih kamu murid Tuhan Yesus. Tapi Bapak Petrus karena takut dia bohong. Dia berkata tidak jujur. Dia bilang kalau dia bukan murid Tuhan Yesus. Dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Kemudian datang orang kedua, bilang hal yang sama. Mengatakan, Bapak Petrus, kamu muridnya Tuhan Yesus ya? Wah, ternyata Bapak Petrus juga nggak mau bilang kalau dia murid Tuhan Yesus. Bukan, aku bukan murid Tuhan Yesus. Yang ketiga kalinya, Bapak Petrus juga bilang kalau dia bukan murid dari Tuhan Yesus. Wah, Bapak Petrus sudah bicara tidak jujur. Bapak Petrus berbohong. Bapak Petrus sudah berbuat dosa, menyangkal Tuhan Yesus. Nah, Bapak Petrus. Nah, kemudian pada saat Tuhan Yesus disalibkan, Bapak Petrus juga tidak bersama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Bapak Petrus katanya murid Tuhan Yesus. Tapi kenapa Bapak Petrus meninggalkan Tuhan Yesus? Nah, tiba setelah kematian Tuhan Yesus, beberapa hari kemudian, Bapak Petrus dan murid-murid lainnya pergi ke Danau Tiberias. Apa yang Bapak Petrus lakukan di Danau Tiberias? Nah, Bapak Petrus di sana mau menangkap ikan. Nah, pada malam itu Bapak Petrus mau menangkap ikan. Tetapi Bapak Petrus tidak mendapat ikan sama sekali.
tidak ada hasilnya. Bapak Petrus jadi sedih deh. Sampai siang, tiba-tiba kamu tahu apa yang terjadi? Datanglah Tuhan Yesus. Tetapi para murid tidak mengetahui kalau itu Tuhan Yesus. Mereka nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Bapak Petrus juga nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Nah, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus bilang begini, "Hai, apakah kamu punya lauk pauk?" Kemudian para murid menjawab, "Tidak ada. Kami tidak mendapat ikan sama sekali." Wah, murid-murid tidak mengetahui bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Ya, mereka tidak tahu. Padahal kan mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama ini. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. "Coba tebarkan jala di sebelah kanan perahumu," kata Tuhan Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Mereka mendapatkan ikan sebanyak 153 ekor ikan. Wah, banyak sekali. Sampai jalannya penuh, tidak dapat ditarik, berat sekali. Aduh, ikannya banyak sekali. Kemudian Yohanes berkata kepada Petrus, begini yang Yohanes katakan, "Kamu tahu tidak, Bapak Petrus, itu adalah Tuhan Yesus." Kemudian Bapak Petrus kaget, "Itu Tuhan Yesus?" Kemudian Bapak Petrus turun dari perahunya. Kemudian segera menemui Tuhan Yesus yang berada di daratan. Kemudian Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk makan roti dan ikan bersama-sama. Ketika Bapak Petrus, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Tuhan Yesus berkata nih kepada Bapak Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Tuhan Yesus berkata seperti itu sebanyak 3 kali. "Bapak Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Kemudian Bapak Petrus menjawab ketika Tuhan Yesus bertanya seperti itu. Bapak Petrus menjawab, "Aku mengasihimu Tuhan Yesus. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu Tuhan Yesus." Sebanyak 3 kali Bapak Petrus menjawab seperti itu. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Petrus. Walaupun Bapak Petrus tadi, kamu tahu sendiri kan, dia tidak bicara jujur, dia bohong. Dia berkata kepada orang-orang kalau dia bukan murid Tuhan Yesus. Dia takut kalau dia ditangkap. Bapak Petrus takut kalau dia dipenjara, kalau dia dihukum. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Bapak Petrus. Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua loh, walaupun kita suka berbuat dosa. Seperti yang Kakak Christine tadi bilang, kita suka marah-marah, kita suka berbohong, kita suka nakal-nakal. Tetapi Tuhan Yesus tetap sayang dengan kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sekarang Kakak Christine tanya sama anak-anak. Anak-anak mengasihi Tuhan Yesus tidak? Coba yang mengasihi Tuhan Yesus angkat tangannya. Ya, kalau kamu mengasihi Tuhan Yesus, kamu harus jadi anak-anak
yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, dengar-dengaran akan firman Tuhan ya. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika kamu disuruh taat, kamu harus taat. Lakukan perintah firman Tuhan. Itu tandanya kamu mengasihi Tuhan Yesus. Sekarang coba yuk kita baca bersama-sama ayat hafalan kita ya. Sudah siap? Ayat hafalannya terambil dari Yohanes 21 ayat 15. Lagi ya, Yohanes 21 ayat 15. Bunyinya seperti ini. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Nah, itu tadi ayat hafalan firman Tuhan pada hari ini. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Mau kan jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sekarang kita mau berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini ya. Siap? Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita mau minta Tuhan untuk memberkati kita, untuk Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya untuk mengasihi Tuhan. Tolong saya untuk jadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Karena kami tahu Tuhan Yesus telah mengasihi kami terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa, kiranya Tuhan boleh memberkati kami. Tuhan menolong kami, menjaga, melindungi kami, melindungi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan yang selalu menolong kami, yang selalu memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Kakak Christine berpesan ya, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Taat ya dengan mama dan papa di rumah. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan baca firman Tuhan ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.